Halo Pak Afif, Iya, halo sore Mas. sore. Apa kabarnya Pak hari ini? Kabarnya baik Mas. Masnya gimana kabarnya? Baik, baik ya. Mantap Ya, merah tapi harus tetap semangat ya Mas ya. Iya. harus tetap semangat ini Pak. Ini kita menyapa Sobat Kedi dulu. Apa kabar Sobat Kedi? Hari ini kita akan bertemu lagi Ya. di live review and topic setiap hari Jumat jam 4 sore. Namun live kali ini spesial karena bersama dengan Pak Afif dari KB Sekuritas Pusat. Beliau ini adalah technical Betul. analyst dari KB Valburi Sekuritas Pusat dan spesial sekali untuk live review and stock pick kali ini bersama dengan Pak Afif. Sebelum kami memulai, disclaimer on dulu Sobat KB bahwa semua perbincangan saham yang akan dibahas pada live kali ini bukan merupakan ajakan jual ataupun beli, sehingga risiko baik itu untung ataupun rugi menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Oke Pak Afif, kita akan mulai dari kondisi market sepekan. Kita melihat dari indeks regional dan komoditas. Kita melihat dari Dow Jones-nya dibandingkan minggu lalu, Dow Jones minus 2,55%, lalu Nasdaq minus 2,6%. Kalau kita melihat dari komoditas, CPO plusnya 5,7% dibandingkan minggu lalu, gandum plus 1,9%, lalu soybean plus 2%, oil plus tipis hanya plus 0,86%, nikel plus 6,5%, timah plus 1,5%, dan gold minus 2,8%, dan gold plus 1,1%. Jadi memang kesimpulannya market US memang saat ini mengalami penurunan ya untuk minggu ini, tapi untuk komoditas rata-rata semua naik kecuali emas. Dan yang signifikan sekali naiknya memang di sektor CPO dan nikel. Lalu untuk IHSG sendiri Sobat KB, IHSG dibandingkan minggu lalu, closing hari ini memang minus 1,2% dibandingkan minggu lalu. Lalu value transaksi seminggu ini naik Sobat KB, rata-ratanya di 17,8 triliun dibandingkan minggu lalu hanya 14 triliun. Lalu untuk minggu ini asing masih mencatatkan net buy sebesar 3,39 triliun. Hal ini menurun ya dibandingkan minggu lalu yang 3,5 triliun. Dan untuk rupiah sendiri berada di level 14.897 rupiah. Mungkin Pak Afif bisa memberikan gambaran teknikal untuk IHSG saat ini. Teknikalnya. Oke, saya pindahin dulu ya kameranya. Ya Pak. Kelihatan Mas? Oh, gini aja ya. Oke, siap 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 siap. Dari kompositnya dulu ya. Ya Pak. IHSG. Jadi pas nih baru kemarin kita kan sudah retest apa namanya resistance sebelumnya, all time high sebelumnya. Terus dari polanya sendiri sekarang ini agak kurang enak nih Mas. Jadi kalau ini kan pola apa namanya bearish reversal, Beris ya Pak itu ya. betul rising wedge. Kemarin itu kalau nggak salah pas di grup saya udah agak wanti-wanti tuh sebelum all time high. Cuman ya baru kejadian hari ini. Kalau dari target penurunannya sendiri, dari polanya sendiri itu ada potensi sih ke 7.080-an untuk IHSG. Baik. Support selanjutnya mungkin Pak, jika 7.080 tembus, Kalau 7.080 tembus, kita akan ke 6.971 itu dulu Mas. Area sini nih. oke baik. Antara Tapi memang 6.970. ya, tapi memang potensial mantul di 7.080 ya Pak, mantul ke atas ya Pak ya. Kalau potensi sih semoga aja Mas ya. Mungkin kalau misalnya saya tarik begini kurang lebih mungkin di sini Mas di area Fibo 0,5-nya kalau yang potensialnya kuat.
Tapi kan balik lagi kalau indeks sendiri itu kan terdiri dari macam-macam saham ya. Yang Betul. menggerakkan sendiri kalau misalnya kita ambil contoh kayak PBCA misalnya, itu juga kan dari pergerakan harga all time high juga tuh. Dan ini candle-nya nggak enak banget. Ya, Kalau langsung dilawan ya misalnya Pak hari ini. betul setelah kemarin naik. Kalau misalnya kita dari trennya yang kemarin, mungkin nggak sih ada peluang dia balik lagi ke area 8.075 ya mungkin aja. Nah kalau si BCA ini ke 8.075, lalu kayak mana nih nanti si komposit si IHSG-nya bisa jadi ke jebol di 7.080 ke area 6971 seperti itu Mas. Wah, berarti ini memang polanya memang bearish sekali ya Pak ya untuk view untuk ke depan ini ya Pak ya, untuk Betul. indeksnya ya Pak. Sebetulnya kemarin itu ketika ketika kita all time high itu kan didukung sama volume yang lumayan tuh. Kita ngerasain volume seperti itu tuh kalau nggak salah awal sama akhir tahun kemarin. Itu udah jarang kita bisa punya volume di atas 20 triliun. Nah, kemarin itu ketika all time high kita itu kalau nggak salah 26 sekian triliun, tapi ada nego di situ kan. Jadi sebenarnya net buy-nya itu cuma 20, sekian triliun. Nah, hari ini sendiri itu 26 triliun juga deh kalau nggak salah, tapi yang di negonya cuma sedikit. Jadi kayaknya pure market. Cuman kan kita masih belum bisa ngelihat nih data hari ini sebenarnya si asing itu net sell atau net buy. Kalau kemarin sih Iya masih net betul. buy. Jadi Kemarin masih net buy Pak. ya, jadi masih ada ada harapan lah, nggak yang ini kan udah 2 minggu deh kalau masalah asing itu kan selalu net buy, jadi masa sih mereka exit. Betul. Jadi nggak, kayaknya cuman koreksi sehat aja untuk naik lagi. Potensinya untuk IHSG sendiri kalau misalnya dia tembus kemarin tanpa ada koreksi itu di area 7.500-an sih Mas dari Berarti IHSG-nya. 7.500 ya Pak resistennya ya Pak. Resistennya, next targetnya all Ya. time high. Betul. Oke, mungkin kita akan lanjut ke review saham sepekan ya Pak ya, ya saham-saham yang mengalami kenaikan dan penurunan minggu ini. Sebelum nanti kita akan masuk ke stock pick. Di minggu ini top gainersnya ada saham Koal, GDST, Unik, OBMD, Kajen. Lalu top losersnya Becap, BEPS, ASA, Dewa, BNPL. Lalu top aktifnya tadi BBCA, Bumi, BRI, BMRI, Telkom. Net buy asingnya masih tetap di bank-bank, BMRI, BBCA, BBNI, ASI, MDKA, dan net sell-nya di saham komoditas ya, Indi, TINS, INDF, INKP, Tebik. Dan berita sepekan juga ada ekspor year on year Indonesia Agustus kemarin itu di angka 30,15% dari sebelumnya 32,3%. Konsensusnya cuma 19,9%. Jadi ini memang di atas konsensus. Hal ini juga didukung karena tingginya harga komoditas dan permintaan dari negara-negara global itu sudah mulai pulih karena negara-negara itu juga sudah melonggarkan pembatasan dari pandemi COVID. Lalu seperti yang tadi sudah saya sampaikan di atas bahwa Dow Jones itu jatuh ya hari Rabu kemarin itu jatuh karena pengumuman CPI ya atau inflation itu di luar perkiraan, di mana angkanya 8,3%, sedangkan perkiraannya hanya 8,1%. Sedangkan untuk core inflation-nya naik dari 5,9% ke 6,1%. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita juga ada promo dulu bahwa jika Sobat Kepi berminat untuk membuka akun di Kepi Valburi Semarang, Sobat Kepi juga bisa klik link yang ada di bio Instagram kami, lalu bisa dipencet di situ ada registrasi online. Lalu juga kita akan ada live setiap Jumat jam 4 sore di Instagram dan YouTube, khusus hari ini spesial ada di Instagram saja. Lalu kita juga ada rekomendasi harian di Instagramnya Kepi Valburi Semarang. Trading idea-nya Kepi Valburi Semarang itu biasanya diupload di Instagramnya Kepi Valburi Semarang setiap pagi. Ini ada berita-berita minggu depan Pak yang mungkin juga bisa mempengaruhi IHSG ya. Dimulai dari tanggal 16 hari ini juga itu kan ada penyesuaian FTSE ya Pak.
Lalu ada FOMC meeting juga Pak minggu depan dan diumumkannya nanti tanggal 22 jam 1 pagi tentang suku bunganya The Fed. Lalu di tanggal 22 juga kita akan ada pengumuman dari BI juga terkait tentang suku bunga Indonesia. Lalu kita masuk ke corporate action. Corporate action minggu depan itu ada RUPS-nya Verna, JSKY, Cash, BP, Hexa, PJAA, CMTX, Arco, dan BRIS. Lalu untuk IPO tidak ada, untuk pembagian dividen minggu depan ada BSSR membagikan dividen sekitar Rp568,77, KUM-nya tanggal 21 September. Lalu MBAP dividennya Rp1.030, KUM date-nya 21 September, dan yang terakhir SMMT dividennya Rp60, KUM date-nya 23 September. Untuk tender offer yang masih berlangsung ini tender offernya PTRO dari tanggal 25 bulan 8 kemarin sampai tanggal 23 bulan 9 ini di harga 3.118. Juga ada tender offernya Link dari 30 Agustus sampai 28 September di harga 4.800. Lalu juga ada tender offernya Palm dari mulai awal September kemarin tanggal 1 hingga 30 September di harga 850. Mungkin dari Pak Afif bisa langsung masuk ke stock pick ini Pak dan sektor-sektor yang bisa dicermati untuk minggu depan. Sebentar Mas. Stock pick untuk minggu depan ya. Betul Pak. Atau mungkin sektor-sektor apa yang menarik Pak? Betul. Mungkin kita review dari sektoral dulu kali ya biar enak. Boleh Pak. Dalam kita review dulu seminggu ke belakang, sebenarnya udah lebih lah dari 2 minggu yang lewat. Penggerak indeks kita itu kan kurang lebih dari sektor energi ya. Jadi kayaknya kalau kita nggak bahas energi itu kurang gimana gitu. Jadi energi kita bahas dulu. Ini untuk sektoralnya energi. Ini time frame daily ya. Jadi kalau ada yang tahu nih kawan-kawan ini pola apa di 3 candle ini, itu agak pesimis untuk melihat kayak mana sih pergerakan saham energi ke depannya. Jadi sebenarnya udah wajar kalau misalnya untuk koreksi dulu untuk dari sektor energinya sendiri. Jadi untuk beberapa saham energi, kalau saya view-nya kayaknya jauhin dulu deh. Mungkin ada beberapa yang bisa untuk buy on weakness. Tapi sementara kita cari peluang dulu di sektor yang lain. Kita rotasi sektor, jadi sekarang kita masuk ke sektor yang dari hari ini aja ketika indeks turun, itu masih dijagain. Itu ada konstruksi dulu kali ya, konstruksi. Property and real estate. Jadi sebenarnya kalau dari pola dia kan ada bikin inverted head and shoulder. Dari targetnya sendiri untuk yang cup yang ini itu sudah tercapai ya. Untuk sementara kayaknya ada peluang untuk koreksi sehat dulu dari sektor properti. Tapi balik lagi untuk sektornya sendiri meskipun koreksi kita harus ngelihat ke sahamnya. Jadi saya stock pick untuk minggu depan kurang lebih dari properti dulu. Kita ada rekomend untuk Ciputra. Nah, Ciputra tadi sepanjang market jalan itu di zona hijau, cuman closingnya dibuat turun sama market. Jadi kalau misalnya ada peluang, sebenarnya dari pola dia ada buat cup and handle ya. Di sini Cupnya ya. Terus di sini handle-nya. Untuk untuk handle-nya sendiri sudah tercapai ya di
area sini, area 1105. Jadi untuk dan dia nge-break trendline majornya yang ini kan masih downtrend. Jadi kemungkinan kalau seandainya dikasih kesempatan untuk masuk, kita bisa coba di area 1060 untuk antri belinya Ciputra. Ya, Dia berarti masih buy ada on weakness di 1060 ya, Pak? betul 1060. Jadi ada dua support 1060 dan 1015 di neckline cup and handle-nya. Ya, baik, Lalu di nah neckline ya, Pak ya. iya betul. Untuk peluang sendiri Ciputra masih ada upside sampai dengan 1220. Ini target untuk si ininya ya, cangkir besarnya ya. Ini kan masih handle-nya. Lalu kita ke BSDE. BSDE. BSDE ini sama, mungkin mirip-mirip ya kayak Ciputra tadi, Iya. kayak untuk cup and handle juga. Dari target juga sama, sudah tercapai untuk yang apa handle-nya itu di 1025 sudah tadi. Lalu untuk peluang kita untuk masuk di berapa, ini agak jauh sih ya. Cuman kalau misalnya dikasih kesempatan harusnya boleh nih. Cuman 2%, 2,5% lah turunnya. Itu antri buy on weakness-nya di 975 untuk BSDE.